Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia Suzan dengan NPM 5019152 kelas 4D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum, telaah kurikulum, dan fungsi dan prinsipnya. Untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa telaah kurikulum. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi telaah kurikulum, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat pembelajaran dan program pendidikan yang dibuat oleh lembaga pendidikan yang berisi tentang rancangan pembelajaran yang dalam satu periode ke jenjang pendidikan. Dan kurikulum juga merupakan subjek dan bahan pembelajaran yang dibuat untuk diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu telaah kurikulum. Telaah yang berarti penyelidikan, pemeriksaan, kajian, serta penelitian. Jadi, telaah kurikulum merupakan suatu kajian terhadap kompetensi, evaluasi, materi, serta perencanaan pembelajaran yang dibuat sebagai pedoman bagi guru di sekolah. Ada beberapa prinsip dan fungsi-fungsi kurikulum. Ada 6 fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi perbedaan, dan yang terakhir fungsi diagnostik. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus membantu peserta didik menyesuaikan lingkungannya, baik di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, fungsi perbedaan. Fungsi perbedaan merupakan kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Keempat, fungsi persiapan. Kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mempersiapkan peserta didik ke studi yang lebih lanjut atau ke jenjang yang lebih tinggi sehingga bisa terjun ke dunia masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberi kesempatan kepada peserta didik agar bisa memilih program-program belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik, di mana kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik agar bisa memahami kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri mereka. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada juga beberapa prinsip dari kurikulum, seperti prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip dari kontinuitas, prinsip dari fleksibilitas, dan prinsip efisiensi. Dan kurikulum juga mempunyai tujuan-tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Dan yang kedua, tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan kurikulum juga mempunyai tujuan untuk dapat mempersiapkan masyarakat di Indonesia agar mempunyai kemampuan di dalam hidup yang menjadikan pribadi serta warga negara yang beriman, inovatif, efektif, dan juga kreatif, serta dapat berkontribusi di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan di peradaban dunia. Yang terakhir,
relevansi kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Serta standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Saya sampaikan dari mata kuliah telaah kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.